Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita juga tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang Allah muliakan, pada kesempatan di Ustaz Menjawab pagi ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu Masjid Pusat Kegiatan Umat. Ya. Bersama kita sudah hadir salah seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Tengku Bustamam Usman, MA. Ya. Beliau adalah Ketua ISAD Aceh, ya. Ikatan Sarjana Alumni Dayah, ya. Aceh, Provinsi Aceh. Nah, kita akan bicara tema kita dalam kesempatan ini, yaitu Masjid Pusat Kegiatan Umat. Tentu saja masjid sebagaimana di zaman Nabi kita Muhammad SAW dulu telah difungsikan dengan demikian banyak fungsinya, tidak hanya sekedar sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat kegiatan umat. Tapi memang kenyataan kita lihat di kalangan umat Islam di akhir zaman ini, ternyata masjid hanya sekedar sebagai tempat ibadah. Nah, itulah makanya kita termotivasi untuk membahas tema ini pada kesempatan Ustaz Menjawab pagi ini. Baik, silakan Tengku. Kesempatan ini kita berikan kepada Tengku. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula bi ka'bati qiblata bil Qur'ani imama walil muslimina wal muslimatun ikhwana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wa da'un. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa ACTV dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas waktu dan tempat kepada kami dalam pada kesempatan yang mulia ini. Kita akan mengangkat sebuah permasalahan, yaitu masjid sebagai tempat kegiatan umat. Betul. Ya. Secara prolog awal atau sejarah telah mencatat bahwa di mana awal-awal baginda Rasul membangun peradaban dan pendidikan itu adalah pusatnya di masjid. Jadi sentralnya di masjid. Di ketika baginda Rasul hijrah ke Madinah, itu pertama sekali yang dibangun oleh Rasulullah itu masjid. Ya. Tidak ada istilahnya menasah, tidak ada istilahnya suro, tidak ada istilahnya tempat-tempat seperti halte stasiun dan sebagainya. Tapi fokus yang dibangun oleh Rasulullah, ya, masjid. Maka masjid di Sa'ah itu, di ketika pertama kali Rasulullah tiba ke Madinah, karena di Madinah tidak ada masjid, karena sesudah ditaklukkan Madinah itu oleh orang Islam, maka kuda atau kendaraan yang digunakan oleh Rasul, Rasul menyatakan sama kendaraannya, sama kudanya, di mana kuda ini berhenti, disitulah aku akan mendirikan masjid. Ternyata semua orang berambisi bahwa di tanahnya ingin dijadikan masjid. Betul. Ya, pembesar, saudagar dan sebagainya. Ternyata kendaraan yang ditunggangi oleh Rasulullah itu, ya, berdiam diri pada satu rumah orang yang paling miskin di kota Madinah di Sa'ah itu. Maka disitulah didirikan namanya masjid yang pertama kali, ya.
Masjid Quba ya. Quba Ya, ya, betul, sebelum Masjid Madinah Betul, betul. sebagai kiblat yang pertama. Mm-mm. Nah, fungsi masjid di ketika itu adalah tidak cuma melakukan ritual ibadah mahdhah, tapi ibadah ghairul mahdhah juga di Ghairul mahdhah sana. juga, betul. Tidak cuma berbicara kajian tauhid di sana, fikih, tasawuf, tapi lebih kepada sosial kemasyarakatan. Di Betul. dakwah di sana ditebarkan di masjid. Betul, betul, betul. Sehingga pada saat itu Rasulullah bersabda, di dunia ini ada 3 tempat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada tandingannya, tidak ada nilainya dengan yang lain. Betul, betul. Yang pertama, bahkan 3 tempat itu selalu setiap saat tidak henti-hentinya diberikan rahmat, dicurahkan pengampunan oleh Allah kepada orang yang selalu mengisi ruang lingkup ketiga tempat tersebut, ketiga objek tersebut. Yang pertama kata Rasul adalah al-masajid. Al-masajid. Al-masajid itu kan objek atau daripada sebuah isim maf'ul atau tempat, ya. Sajadah yasjudu sajdan atau masjidun, ya. Jadi berasal dari sajadah itu sujud, tempat sujud, ya. Di mana artinya sujud di sana memiliki nilai filosofi yang sangat dalam. Yeah. Bukan sujud cuma kita semata-mata melakukan ibadah semata, merendahkan diri. Yeah. Tapi sangat mendalam filosofi daripada makna sujud adalah memperhambakan diri kepada Allah. Walaupun kita sujud di atas tanah, sujud di atas balai-balai dan sebagainya untuk melakukan salat, tapi itu secara casing nyata. Tapi secara makna filosofi yang dalam adalah kita sedang memperhambakan diri kepada Allah. Ya, jadi bukan kita sembah batu, bukan kita sembah semen, bukan kita sembah papan dan sebagainya. Tapi filosofi di dalam sujud itu adalah semata-mata adalah liya'budun, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu urgensi yang pertama atau hakikat Rasulullah dibangkitkan adalah, atau manusia ini diciptakan dan jin ini diciptakan tidak lain adalah illa liya'budun. Jadi liya'budun itu ta'lil, karena asbab atau sebab kita diciptakan adalah semata-mata memperhambakan diri kepada Allah. Itu filosofi daripada sebuah sujud. Jadi barang siapa yang bermulazamah, yang bermudawamah terhadap sujud itu sendiri, maka Allah akan menjaga hatinya. Karena koneksi hati itu ada pada nilainya sujud. Sujud itu tidak cuma kita menunduk kepala. Tapi sujud itu lebih luas maknanya adalah mentaati dan mematuhi seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Amal ma'ruf nahi munkar. Jadi walaupun kepala kita tegak, yang namun di sana ada makna filosofi sujud. Ada sujud tuh kita selalu selalu menganggap dirinya rendah. Di ketika kita mengangkat Allahu Akbar, bertakbir, artinya Allah Maha Besar. Segala-galanya besar. Pejabat kecil, rakyat jelata kecil, ya, semua kecil. Yang besar Allah. Apa yang besarnya? Ciptaannya. Ya. Kalau kita iktikadkan bahwa yang besar itu Allah Maha Besar, yang besarnya zatnya, itu kan sudah mujasimah namanya. Sudah menyerupai dengan manusia. Tapi yang besar itulah nikmatnya, penciptaannya, tiada la tuhsuha, ya. Jadi itu tempat yang pertama yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah menjanjikan barang siapa yang mengisi ketiga tempat tersebut, maka Allah memberikan kenyamanan dan ketentraman hidupnya. Yang pertama al-masajid. Al-masajid, tempat sujud. Artinya mari kita jadikan masjid itu sebagai tempat beribadah. Kita membuka lembaran sejarah di mana di awal-awal pergerakan, ya, jihad untuk melawan kolonial Belanda atau penjajah di Aceh, itu kan masjid sebagai sentral, jihad, tempat untuk menggembleng kader-kader
umat Islam atau kader-kader Islam, baik di segi politiknya, di segi dai-nya, ya, dakwahnya, atau di segi sosial kemasyarakatan. Pusatnya di masjid. Tapi di ketika itu, di ketika Belanda datang dengan mengirim seorang filsufnya namanya Sunok Hogrons, yang dia berkedok sebagai Syekh Abdul Ghaffar di saat itu, ya, sehingga karena dia orang pintar, melihat bagaimana atau apa kekuatan orang Aceh di saat itu. Ternyata dia selidiki ada dua elemen yang tidak terpisahkan dari orang Aceh, yang pertama golongan ulama dan golongan ule balang. Itu kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada satu kekuatan pun dari kolonial Belanda atau dari penjajah yang lain untuk menembus Aceh, karena gezah Aceh ada di dua golongan tersebut. Jadi fanatisme golongan ulama dan ule balang dari orang-orang lingkungan kesultanan itu luar biasa, ya, baik di segi hukumnya maupun di segi adatnya. Sehingga ini Sunok Hogrons ia ingin mengutak-gatikkan Aceh ini dari dalam dan dari luar, sehingga dia belajar menuntut ilmu ke Arab, dia belajar bahasa Arab, belajar hukum, bahkan bahasa Aceh itu sendiri lebih fasih daripada dia ketimbang orang Aceh. Kemudian pulang dia dari Arab, ya, setiap ceramah, setiap khutbah dia selalu menyampaikan, kan, bahkan dia menyampaikan pernah dia ceramah di Masjid Raya waktu itu, ya, kita buka dalam sejarah. Dia memberi pemahaman begini, masjid ini hanya khusus digunakan untuk beribadah saja, ibadah mahdhah saja. Haram berbicara tentang ibadah ghairu mahdhah. Haram tentang politiknya, haram tentang sosialnya, haram berbicara yang selain daripada ibadah. Sehingga ini virus dakwahnya itu termakan sama orang Aceh. Karena di ketika orang Aceh di saat itu melihat profil dan sosok daripada Sunok Hogrons yang berkedok sebagai Syekh Abdul Ghaffar, meyakini betul bahwa dia seorang syekh besar, ya, seorang ulama besar, ya. Bahkan kan ada dalam beberapa literatur kita baca, dia bisa membantah dan menandingi perdebatan dengan ulama Aceh saat itu. Ya, sehingga ada satu keyakinan dari sebagian orang Aceh dia ulama besar, padahal dia munafik dia, ya kan? Jadi termakan virus daripada dakwah Sunok Hogrons bahwa masjid itu hanya digunakan untuk berzikir, beribadah, sehingga di saat itu kebanyakan orang Aceh termakan dengan dakwahnya, sehingga masjid itu digunakan untuk semata-mata berzikir, beribadah, sehingga tidak ada lagi gezah jihadnya. Tidak ada lagi rasa berontak terhadap kafir dan kolonial itu. Betul. Maka di saat itulah timbul pemikiran-pemikiran dari sebagian orang kita, kalau di dalam masjid nggak bisa berbicara tentang politik dan sebagainya. Padahal politik itu tidak bisa dipisahkan dengan agama. Bahkan dalam literatur hukum kan ada fiqh siasah. Dalam kitab Ahkam Sultaniyah karya Syekh Al-Mawardi diatur sedemikian rupa bahwa politik itu minha ibadah. Jadi bahagian daripada ibadah. Jadi kalau agama ini dalam hal ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, agama itu wajib hadir. Kalau politik itu kosong dari agama, maka politik itu akan jahat. Kalau sosial kosong dari agama, maka sosial itu akan jahat. Jadi semua lini harus masuknya agama. Baik, Ustaz, kita akan lanjutkan setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.